Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak sadonyo baso balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Mambo Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dan sanak sadonyo. Nonton podcast Tampek Mauta sambil makan siang, sambil istirahat kan keren ya. Nah kita sambil mandang ngapulo carito-carito dari tamu istimewa kita. Kita perkenalan saja, Iko dari Duta Bahasa 2003 Sumbar, Uni Salsabila dan Uda Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, yang muda masih segar-segar, ilmunya segar ya. Semangatnya juga segar. Oh iya dong. Wah, semangat siang. Siang. Oke, kan Mbak awak panggilnya kok. Uni Salsa. Nak Caca gitu ya panggilan. Sama Uda Syarif. Oke. Uni Salsa sama Uda Syarif. Wah, aku kan adalah dosa lempang di siku kok. Samir namanya kode kami. Samir kami bilang. Iya. What's that? Samir tuh padanan kata dari Salempang, Bang. Oh, ada padanan katanya. Iya, Karena harus sinonim. mengutamakan bahasa Sinonim, ya. Indonesia seperti Iya. itu. Kalau Selempang ada bahasa Indonesia ada? Lebih Iya. Indonesia aslinya itu Bakunya seperti iya itu, bakunya Samir. Samir. Oh, bakunya Samir. Oke. Thank you Duta Bahasa. Tuh, harus gitu Duta Bahasa ya. Di edukasi orang ternyata baru menangah Samir. Sangko kok Samirku bahasa Arab ya. Oke, ini Salsa sama Uda Syarif. Kita langsung kita hit langsung. Kenapa Duta Bahasa? Ada apa sih di dalam Duta Bahasa ini? Kenapa harus ada Duta Bahasa? Boleh dijelaskan? Oke, kalau menurut Syarif, Duta Bahasa itu saya ibaratkan sebagai pemandu dan penata. Walaupun itu bukan sebagai singkatan resmi. Pemandu Dan dan penata. Walaupun itu bukan sebagai singkatan resmi. Oke. Apa yang kita pandu dan kita tata itu adalah bahasa. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa dan sebagai representatif pilar generasi muda. Dan kami juga sebagai Duta Bahasa itu merupakan perpanjangan tangan dari Balai Bahasa Sumatera Barat untuk menjalankan program-programnya. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah utamakan bahasa Indonesia, Lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oh, Masya Allah. Ulang lagi lah. Apa nama istilahnya nih? Utamakan bahasa Istilahnya? Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama, Utamakan bahasa Indonesia, Oke. lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. wah, pade. Kita utamakan bahasa daerah, makanya di siku pembawa acara aku bahasa Minang ini. Yang di wawancara pun ada bahasa Minangnya, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa asingnya. Oke. I see. Salah pakai bahasa Inggris ya kan. Oke. Jadi itu salah satunya. Ada tambahan dari Uni Salsa? Ya, kalau kehadiran Duta Bahasa sendiri tuh sebenarnya lebih ke untuk generasi muda sih, Bang Nisbi. Karena kan orang kini untuk menganggap bahasa Indonesia ataupun yang hal-hal ketek mengejek orang itu kayaknya sopan santunnya, tata bahasanya, yang itu yang perlu kita perbaiki. Dan disitulah sebenarnya peran kita sebagai seorang Duta Bahasa. Oke, siap-siap. Nah gini, Duta Bahasa itu kan semacam perwakilan lah gitu ya untuk dunia bahasa. Itu bahasa dalam artian di sini bahasa secara linguistik kah atau bahasa yang ada yang lebih luas mencakup dengan kebudayaannya, kesusastraannya atau gimana? Kalau boleh tahu. Kalau untuk bahasanya kita sebenarnya bukan ahli di bidang linguistik sih Bang. Karena di Duta Bahasa itu kita beragam profesi, beragam latar belakang pendidikan. Tidak hanya dari sastra atau pendidikan bahasa, tapi kita juga berbagai macam latar belakang dan background ya Syarif. Jadi kita itu lebih mengutamakan bagaimana penggunaan bahasa, pola kebahasaan. Dan juga sebenarnya selain dari bahasa itu kita juga secara tidak langsung belajar tentang budaya juga ya Syarif. Menurut saya sebenarnya Duta Bahasa itu saya tekankan bukan ahli bahasa. Iya. Ya seperti itu. Karena Duta Bahasa itu kita representatif pilar generasi muda seperti itu, Bang. Betul. Jadi mungkin orang banyak bilang, teman-teman Syarif setelah saya telah selesai pemilihan kemarin bilang, "Syarif, kok kamu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar?"
Contohnya seperti ini, apakah ketika kita ingin meminjam pena harus baku? Contohnya, bolehkah saya meminjam pena Anda? Ini harus baku kan? Kayak film-film gitu ya, film kartun yang Iya. diindonesiakan ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu terbagi dua sehingga kita bisa memilih. Bahasa Oke. Indonesia yang baik itu menurut Suryanto dengan penyuluhan 2015 adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai situasi komunikasi. Sedangkan Oke. bahasa yang benar itu sesuai kaidahnya, mungkin seperti artikel, esai dan lain-lain seperti itu. Oh, lebih ke bahasa tulis Iya. atau yang forum-forum resmi ya. Konteksnya Oke. Tapi gitu. kalau ngicik sama kawan-kawan pakai itu lucu cuy. Dari manakah dirimu Salsabila? Jadi intinya bisa menempatkan konteks dalam berbicara seperti itu. Oke. Jadi bukan berbahasa itu bukan hanya tentang kita bakunya Iya. tersebut. Ternyata terbagi dua juga ya. Bahasa yang emang kita gunakan, bahasa Indonesia yang bahasa sehari-hari menyesuaikan dengan keadaannya. Betul. Ada yang baku, yang benar tadi ya. Iya. Berarti ada yang baik, ada yang benar, ada yang baik dan benar gitu. Iya. Ini benar-benar duta bahasa asli kok. Oke. Itu kan tentang duta bahasa. Kayak kita melompat sekete. Kenapa Salsa sama Syarif ikut duta bahasa ini? Sebelumnya jujur, saya setelah menempuh pendidikan selama jurusan bahasa selama 3 tahun di SMA. Jadi di Oke. SMA saya jurusan bahasa. Kita tahu mungkin bahasa ini tidak terlepas dari aktivitas kita sehari-hari. Terkadang kita membuat cerita di Instagram kita itu perlu bahasa, komunikasi yang baik agar orang tertarik seperti itu. Jadi saya rasa bahasa itu berperan penting dalam aktivitas sehari-hari. Nah, itulah yang mendorong saya untuk oke, sepertinya ini adalah bidang saya, renjana saya. Jadi renjana ini padan kata dari passion. Oh. Ya, kata oke. bakunya renjana. Ini renjana Renjana. saya rasa oke, baik, saya harus di bidang kebahasaan. Bagaimana saya bisa menggaungkan? Karena kita tahu sekarang ini banyak sekali orang berbahasa tapi dicampur-campurkan seperti Oke. bahasa Jaksel. Itu kan tidak baik ya. Atau Indomie, Indonesia Indomie. Minang. Apa dek kamu? Nah, so, Mana ada kayak gitu? Nggak ada kayak gitu dong. Nggak tuh dong. Jadi saya rasa ya memang peranan penting kita sebagai generasi muda yang memang harus terjun langsung untuk merubah itu semua. Bagaimana kita Oke. bisa mengutamakan bahasa Indonesia tadi, melestarikan bahasa daerah tadi agar sasar-sasar lisan yang ada di Sumatera Barat mungkin atau Indonesia itu tetap terjaga, iya, dan bahasa betul. asing juga diperlukan seperti itu. Karena juga rata-rata sastra yang punya Minangkabau bukan cuma lagu ataupun mungkin dendang-dendang itu kebanyakan kan menggunakan bahasa, suara-suara, kata-kata yang itu juga sebenarnya secara tidak langsung selain budaya dapat juga nilai kebahasaannya ya Syarif. Atau katona nampe Nah, di iya. Sumatera Barat itu penting Betul, juga betul, tuh. Oke, karena di dalam yang kan tadi kata nampe ternyata berbahasa itu nggak hanya mengatakan sesuatu kata, kalimat segala macam ya. Iya. Ternyata sampai kayak ada yang di kata nampe kapan kita menggunakan kata mendaki, malereng, manurun, mendata gitu kan. Kalau di bahasa Jawanya kayak bahasa Jawa kromonya, bahasa halus gitu kan, Iya. dan bahasa sehari-harinya kayak gitu. Jadi bahasa itu ya emang bukan kayak kita ngomong kayak gini ada kata-kata, ada kalimat, bukan kayak gitu aja. Tapi harus disesuaikan kapan kita menggunakan bahasa ini, kapan menggunakan bahasa ini. Situasi komunikasi. Betul ya. Iya. Bahkan dengan satu kata malahan dengan satu kata yang sama dengan cara pengucapan berbeda bisa juga merubah makna Iya, gitu. merubah Iya. makna kurang lebih seperti itu. Oke, masya Allah. Oke, berarti kalau Salsa kan tadi Syarif. Kalau Salsa? Sama juga sih Bang, sebenarnya hampir-hampir mirip, tapi kalau Syarif kan emang dia background SMA-nya udah bahasa. Kalau Salsa tuh sebenarnya dari SMP tuh bukan background bahasa kayak Syarif, tapi Oke. lebih ke suka diajak-ajak untuk ikut-ikut event-event atau kegiatan yang emang berbau kebahasaan, misalnya kayak MC Beraroma lah ya, berbau. Oke, berbau kebahasaan. Iya, berbau kebahasaan kayak MC, terus pernah juga jadi penyiar kampus, sama pernah jadi yang bacain petatah petitih waktu nari persembahan Sair yang balam jawaraba, balam lalu baraba mandi. Nah itu Ulang. Candu dulu ah. gitu. Oke. Nah dari sana kayak mulai enak juga ya dunia bahasa gitu. Oke, berarti dari situ mulai ketertarikan dengan bahasa. Iya. Dan gimana caranya ketertarikan kita ini juga bisa dinikmati oleh orang lain. Betul. Apalagi tadi yang dibilang Sari, menjaga bahasa itu tadi itu kan PR yang cukup sulit. Karena kita kan nggak mungkin awak
wajah orang cik tentang bahasa kok bahasa Minang kok lah mulai tergerus kok. Nah kan mungkin itu cik. Tapi kita dengan misalnya dengan Syarif tampil di TV kok kan berarti lah membantu mengedukasi. Betul. Terkadang pun orang berpikir Bang, untuk menjadi duta bahasa apakah harus ada latar belakang bahasa? Tentu saja tidak. Saya juga psikologi. Tapi dengan adanya bahasa kita lebih terbantu, apalagi dengan artikel-artikel internasional, dengan kita bisa menguasai bahasa asing itu pasti akan lebih mudah. Betul. Betul. Dan satu lagi mungkin yang orang harus tahu, bahasa itu adalah alat komunikasi. Apapun jurusan kamu, betul. AC kerajo awak, AC sekolahnya, bahasa itu tidak akan terlepas. Benar. Iya, betul ya. Walaupun pakai bahasa kalbu. Alah diam-diam maksudnya. Oke. Nah, kegiatan di Duta Bahasa kok mulai sebelumnya mulai terpilih jadi Duta Bahasa kapan? 3 Juni. Ya, baru. 3 Juni bulan iya, bulan ini kok. Masih hangat-hangat. Masih hangat-hangat ya. Nah, itu prosesnya berapa lama? Kurang lebih panjang karena hampir 2 bulan mungkin ya. Kita mulai prosesnya tuh dari akhir April Bang. Kayak seleksi kita mulai dari 100 orang, kemudian dikerucut menjadi 60, baru 30, 15 dan terpilihlah 10 pasang laki-laki dan 10 pasang perempuan. Dan tesnya pun banyak ya kurang lebih ya. Di pertama itu kami ada tes yang namanya interview. Nah, interview ini tesnya wawancara, ada 3 pos, kepribadian, bahasa asing sama kebahasaan. Kemudian ada presentasi kerida dan tes UKBI. Jadi tes UKBI ini seperti tes TOEFL tapi versi bahasa Indonesianya. Seperti itu. Apa namanya? UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Kok baru. Mungkin begitu sana yang di rumah banyak yang belum tahu kan. Ternyata enggak bahasa Inggrisnya ada TOEFL itu. Kalau di Jepang ada juga tuh. Apa tuh Bang? JLPT lah di Indonesia kan ya, JLPT. Ya, ada N1 sampai N5 dan strata-stratanya lah. Berarti di bahasa Indonesia ada juga namanya apa tadi? UKBI Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Itu ada listening kayak gitu juga. Iya. Dan itu ada skornya juga seperti itu. Kami ada beberapa skor, itu ada terbatas, marginal, semenjana, madya, unggul, sangat unggul dan istimewa paling tertinggi. Wih, pakai bahasa Sanskrit gitu dia. Ada skor yang sama seperti TOEFL, ada skor juga. Dan kami juga diwajibkan mengumpulkan TOEFL juga kemarin. Oh gitu. Jadi apa sih tadi yang kan beberapa kosakata yang enggak familiar deh, Pak? Senjana apa tadi? Terbatas, marginal, semenjena. Terbatas kok? Terbatas nih paling rendah. Paling rendah. Oke, terbatas, marginal, semenjena, madya. Madya kok apa? Madya nih. Iya, memang itu bahasanya madya. Pertengahan. Unggul, sangat unggul dan istimewa. Wow, gitu. Itu harus istimewa apa dulu? Duta Bahasa memang dituntut untuk harus minimal sangat unggul dan istimewa. Minimal seperti unggul itu. Ya. Oke. Kau tiburi TOEFL lah bara. Kalau TOEFL bara di titik. Kalau saya kemarin skor TOEFL saya 620. Ya. Rasa 547. Oke. Harus pandai ya. Kalau itu yang ikut itu harus batasan umur. Untuk batasan umur mungkin minimalnya 18 tahun. Kurang lebih. Harus tamat SMA. Ya, harus tamat SMA dulu. Tamat SMA, batas atas 25 tahun. Oke. Nah, mungkin di rumah penasaran kok. Nah, kayak apa sih kegiatan-kegiatan Salsabila sama Syarif selama menjadi duta bahasa? Nah, boleh diputar Stena? Oke. Kita sana satunya, penasaran kita putarkan video berikut ini. Check it out. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mempelajari bahasa, suatu bangsa tidak akan mengenal bahasanya sendiri. Itulah yang diucapkan oleh Pramudia Anantatur.
Maka dari itu, saya memperkenalkan, inilah Krida, si sumber bahasa, generasi sumber berbahasa. Hai, sanak jadi Babahaso, Ambo Syarif Ardiansyah, mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang untuk Duta Bahasa Sumatera Barat 2023. Menempuh pendidikan dengan jurusan bahasa selama 3 tahun di SMA, menumbuhkan rasa kecintaan saya dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. By having knowledge, we can hold the world and pursue the big dreams we have. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Nah, itu tadi video dari Sasa sama Syarif itu selama kegiatan berlangsung. Iya. Itu agak ada beberapa yang mirip dengan ajang-ajang yang lain ya. Ada menampilkan bakat ya. Presentasi Krida juga. Krida ini program. Oke. Program apa yang mau kita bawa untuk apa ya? Untuk keberlangsungan bahasa seperti itu, pelestarian, Iya. kebersamaan. Ibaratnya kau akan mencalon jadi anggota politik kok. Lu punya visi apa untuk bahasa gitu ya? Gimana kita bisa menjual agar juri memilih kita. Wah, gitu ya. Kalau Syarif apa? Saya kemarin berbasis situs untuk peningkatan literasi digital bagi para pelaku UMKM. Mungkin kita tahu UMKM itu menjual produknya cuma menunggu di toko pembeli, seperti itu kan. Padahal tanpa mereka sadari, wawasan ataupun target mereka itu akan lebih jauh ketika mereka mengenal literasi digital. Untuk menjual produk mereka mungkin di platform-platform digital seperti TikTok, Shopee, dan lain-lain. Oke, karena untuk seperti UMKM semacamnya, dia nggak hanya butuh posting produk mereka, karena ada butuh, kalau bahasa Kampung Wak, copywriting, ya itu kan berhubungan dengan kebahasaan. Gimana kalau gimana kita menuliskan sesuatu yang bikin orang langsung tertarik, gitu ya. Wah, keren, tinggi ilmu ya. Asal-asal lebih keren lagi. Oke, Salsa apa? Aduh, kalau aku tuh banyak kemarin Bang. Jadi namanya tuh si sumber bahasa, generasi sumber berbahasa. Jadi ada 3 program yang aku bawa. Yang pertama ada Kepo Bahasa dan Budaya. Di sini aku tuh lebih ke menceritakan dan memperagakan bagaimana kebudayaan dan sastra-sastra, baik sastra Indonesia ataupun sastra Minang, kepada teman-teman. Waktu itu target aku ada dari SD, SMP, SMA sama anak-anak kuliah. Kemudian ada lagi yang namanya kita main bahasa. Nah, main bahasa ini tuh kita kayak Miss Indonesia gitu, kayak mau ajang-ajang penampilan gitu, ada fishball-nya, nanti mereka ambil, nanti dapat tantangan atau challenge, misalnya ada satu kata kursi, silahkan buat satu kalimat utuh dengan kata tersebut. Nah nanti nanti lanjut ke orang belakangnya gitu. Dan yang cepat dan tepat menjawabnya dia itu dapat namanya pena bahasa. Nah jadi dikasih pena gratis untuk sebagai apresiasi mereka. Tapi nggak berhenti di sana juga. Sasa kemarin ini juga nawarin ke mereka kalau misalnya mereka punya buku-buku, kita bilangnya bukan buku bekas ya, tapi buku yang tidak terbaca lagi Bang. Kadang kan kita beli buku sekali baca habis itu disimpan di lemari yang tidak dibaca-baca lagi. Nah itu yang sekiranya kalau tidak dibaca kembali lebih baik disumbangkan. Tapi kalau Sasa itu mensiasatinya dengan menukarkan buku yang tidak terpakai itu dengan tas ramah lingkungan atau eco-friendly yang sekali pakai. Jadi mereka kalau mau belanja atau mau pergi-pergi, mereka nggak perlu lagi pakai kantong plastik. Jadi cukup dengan tas itu yang ada tagline utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Dan buku itu nanti disumbangkan ke panti asuhan yang memang waktu itu belum ada donaturnya Bang. Jadi dari pemerintah belum ada, dari donatur lain belum ada, dan di situ Sasa buatkanlah pojok namanya polisi Bang, pojok literasi panti. Nah di sanalah untuk teman-teman itu baca-baca buku yang diberikan sama teman-teman yang tadi tidak terbaca. Dan terakhirnya kami memainkan sebuah mini drama, itu namanya Asal Usul Nama Minangkabau. Jadi anak-anak panti itu ada yang menjadi kerbau, ada yang menjadi penjajah. Nah disitulah kebersamaan yang Sasa rasakan sama anak-anak panti. Wah, Masya Allah, padat ya. Dan kalau aku ngelihat ya kamu berdua itu emang wajar sih jadi pemenang ya. Tapi kan karena belum lihat yang lain mungkin. Tapi dengan visi dan misi kayak tadi cukup menarik untuk, karena target marketnya itu adalah usia-usia muda ya. Iya betul. Dan ide-idenya itu emang kekinian ya. Kayak tadi main gamesnya kan yang
ganti-ganti belakang Iya. tuh kan emang kekinian banget Kekinian. ya. Yang si Syarif dengan situsnya ya, situs entah itu berhubungan dengan e-commerce segala macamnya ya. Ya wajar sih menang. Karena programnya itu nggak kuno ya, terbarukan. Pas terbarukan. Oke, nah selama karantina istilahnya. Iya, karantina. Karantina. Di selama karantina tuh manga sih. Aku Tes di saat- COVID. Enggak. Oh, quarantine. Oh, karantina COVID atau karantina apa kok, Bang? Karantina istilahnya. Iya, karantina kita. Oke. Syarif. Kalau di karantina itu banyak Bang. Kita menjalani tes juga kalau di karantina. Tesnya apalagi? Tes lagi nih penguasaan bahasa asing Enggak untuk presentasi berarti tes Krida. urin semacam. Bahasa asing, kemudian bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Itu ada tes juga untuk presentasi Krida. Jadi juri-juri ini akan mempertanyakan, memberikan pertanyaan kepada kami dan kami menjawab dari Krida yang ingin mereka tanyakan. Kemudian ada pengumpulan TOEFL tadi, ada Tes kepribadian. tes unjuk bakat, kemudian ada tes secara publik atau mungkin tak Public asing teman-teman dengar namanya public speaking. Oke. Seperti itu. Oke, sebelum itu Krida itu apa? Krida ini program kerja, proker, kita bilangnya Sinonim, proker. iya, Sinonim sinonim dari dari program kerja. Krida Oke. bahasa, kami Itu kan bilangnya. bahasa-bahasa baru bagi masyarakat kita ya. Iya. Begitu Piko, lo Krida. Nah, inilah peran kami. agar itu. masyarakat itu lebih terjamah dengan bahasa Betul. Di seperti situ lo peran awak Batanyo. Berarti Krida itu program kerja. Iya. Oke, sampai nanti di public speaking ya. Iya, bicara publik. Oke. Berarti nggak hanya tes tertulis, mendengar, tapi juga mengucapkan. Itu emang kompleks ya, satuan dari bahasa tersebut ya. Tapi Oke. lebih deg-degan ya yang public speaking itu kami Iya. dikasih 8 tema. Tema itu kami awalnya nggak kami ketahui. Jadi ngambilnya acak ya kita Iya, kan nanti secara dibaca acak. misalkan dapat plek literasi digital. Mau nggak mau jelasin selama 3 menit, nanti ada sesi tanya jawab 2 menit sama dewan jurinya. Waktu itu Syarif dapat tema apa? Tentang literasi pada era digital. Oh, kalau Salsa dulu dapat pelestarian sastra daerah, peningkatan minat masyarakat terhadap sastra daerah. Dan itu kita jawabnya juga harus berdasarkan data juga ya, Syarif. Oke. Berarti kecepatan berpikir juga ya. Nah, iya. Bahkan ketika ditanya langsung bisa jawab dan tertata dengan baik. Iya. Oke. Nah, kalau Syarif dapet yang literasi digital. Literasi era Pas lo digital. dengan misi-misi Syarif ya. Oke. Kalau Salsabila tadi Peningkatan minat sastra. sastra bagi masyarakat. Oke. Sastra lebih ke daerah. Sastra daerah ya, Iya. sastra Minang. Iya, sastra Minang. Oke. Boleh seketik spill, boleh nggak diizinkan? Itu jawabannya. Boleh di spill seketik. Yang waktu itu dijawab. Waktu itu Sasa menjawabnya sebenarnya sederhana sih jawaban Sasa, yaitu dengan menyuarakan atau memberikan moral value atau nilai-nilai melalui lagu-lagu daerah. Kadang kita cuma lagu Ayam Den Lape, Bareh Solo, cuma tahu liriknya sambil joget-joget ataupun sambil menikmati musiknya. Tapi di balik itu sebenarnya ada makna yang jauh lebih mendalam tentang apa sih Bareh Solo itu emang benar, apakah Solo itu emang terkenal dari sisi pertanian barehnya atau segala macam. Nah, di sanalah peran Sasa itu untuk memperkenalkan di balik setelah menyanyikan lagu itu kalau makna dari yang kita nyanyikan tadi itu adalah ini gitu. Oke. Dan di zaman sekarang malah lagu-lagu itu juga sebagai alat juga ya. Iya, Pelestarian betul. bahasa. Bahkan kalau kita dengar lagu-lagu Minang itu banyak kosakata yang dalam keseharian sudah jarang digunakan. Iya, Banyak kosakata, kok cuma ada di lagu. Contoh denai. Bilo sih orang kini kok menggunakan kata denai dalam kehidupan sehari-harinya. Iya. Nggak ada kan. Tapi di lagu tetap dilestarikan. Wah, keren berarti jawabannya itu. Oke. Nah, Salsa dan Syarif. Nah, kini kok Salsa sama Syarif bahasa apa aja yang dikuasai, tapi itu ditahan dulu karena ada yang mau lewat. Nah, oke, di sana sadanya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak?
di Siko Tampeknyo. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, kita mau di Siko bersama Duta Bahasa 2023 Sumatera Barat. Nah, oke. Anak-anak yang masih muda ya, anak-anak. Ya masih anak dari ibu-ibunya. Oke, Salsa dan Syarif. Tadi pertanyaan ke pending tadi ya. Kan ada bahasa daerah, ada bahasa Indonesia dan ada bahasa asing. Dan semuanya masing-masing bisa menguasai bahasa apa aja. Salsa? Kalau Salsa untuk bahasa Indonesia pasti itu untuk sehari-hari Bang. Kalau bahasa Minang pun kalau daerah lebih ke Minang sih Bang, karena kan emang kita di Minang. Jadi penggunaan kalau bergaul sehari-hari sama teman secara non formal tuh biasanya pakai bahasa Minang. Tapi kalau untuk asing, Salsa lebih lancarnya itu bahasa Inggris. Cuma pernah juga belajar bahasa Spanyol sama Perancis sama Thailand juga, tapi gak dilanjutin lagi. Wih, keren. Bahasa Thailand keren. Oke, Syarif. Kalau Syarif, benar apa yang dibilang Kak Salsa, kami sebagai duta bahasa itu harus mewajibkan 3 bahasa tadi, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Kalau bahasa asing, cuman bahasa Inggris. Tapi kebetulan di SMA kemarin sempat ada bukan mata kuliah sih, pelajaran bahasa Jepang. Tapi jangan dites ya Kak ya. Jujur bahasa Jepang saya sedikit rendah gitu. Cuma dari kedua yang tadi bisa disimpulkan bahwa antara Salsa dan Syarif itu punya kecintaan yang kecintaan yang luar biasa terhadap bahasa. Ya biasanya kalau orang bahasa itu kan emang gak hanya bahasa dia sendiri yang dia pelajari, bahkan ketertarikan terhadap bahasa luar pun dipelajari. Kayak tadi bahasa Spanyol ya, Spanyol dan bahasa Perancis juga ya? Perancis, comment allez-vous? Terus ada bahasa Thailand ya, Sawadee-ha. Kalau ke cewek Sawadee-ha ya? Oke, Masya Allah, keren. Syarif tadi bahasa Inggris, dan bahasa Minang ya? Iya, bahasa Minang itu bahasa daerah. Iya, keren. Nah, kan kalian sekarang udah jadi duta bahasa. Itu tuntutan nggak sih ya? Tugas-tugas kalian, tugas kelas sebagai duta bahasa itu apa sih sebenarnya? Mangase, kamakase gitu. Yang paling utama itu pastinya menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa tadi Bang. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dan kami juga ada program dari Balai Bahasa Sumatera Barat yang memang harus kami jalani dan kami jamah kepada masyarakat. Itu ada yang namanya Reksa Bahasa, Niaga Bahasa, dan Jaga Bahasa. Oke, Cici. Reksa Bahasa apa itu Reksa Bahasa ini seperti pelestarian kebahasaan itu di daerah 3T. Tepat daerah yang tertinggal seperti itu. Kemudian Niaga Bahasa ini bagaimana kita bentuk mempromosikan kebahasaan di produk yang kita dagangkan, seperti itu. Kemudian untuk yang Jaga Bahasa itu bagaimana kita bisa menjaga bahasa di ruang publik. Mungkin kita sering kali melihat di pintu itu mereka lebih mengutamakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang paling kecil nih, sedangkan bahasa asing yang paling besar. Misalkan pool kayak gitu kan, di pintu ataupun dan hal sebagainya. Nah, itulah peran kami untuk menjalankan program tersebut agar lebih terjamah. Dan kami juga harus mendukung 3 program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi di atas Balai Bahasa itu ada yang namanya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, itu pusatnya. 3 program prioritasnya apa? Itu yang pertama adalah literasi kebahasaan dan kesastraan, yang kedua adalah perlindungan bahasa daerah, yang ketiga adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Oh, kok yang terakhir kan keren kok. Bukan ibarat ya. Bagaimana bahasa Indonesia ini bisa dikenal secara internasional ya. Mungkin diketahui sudah karena sudah masuk di beberapa, entah itu aplikasi segala macam, sudah ada fitur bahasa Indonesianya gitu kan. Tapi beberapa ada yang orang hanya sekedar tahu aja, bahkan ada yang beberapa yang ada bahasa Indonesia, ada Indonesia gitu kan, yang masih belum aware terhadap bahasa Indonesia. Oke, keren. Nah, kalau dari Salsa ada tambahan? Ya kurang lebih sama sih seperti yang Syarif. Cuma kalau Salsa sendiri itu kayak tadi ya, mungkin untuk yang terakhir itu yang internasionalisasi bahasa Indonesia itu
terkadang kita kayak di beberapa acara besar, kegiatan besar, misalnya ada meja yang bertuliskan VIP. Nah, padahal sebenarnya VIP itu bukan bahasa Indonesia, Bang. Jadi Bahasa asing. iya, bahasa asing gitu. Tapi kenapa di beberapa acara, bahkan yang acara mungkin dari pemerintahan atau yang kita bikin sendiri tuh kita tetap menggunakan VIP. Padahal ada padanannya loh, ya kan Benar, ada Syarif? padanannya. Apa padanannya, Syarif? Pada kata dari VIP itu adalah naratama, sedangkan Iya. VVIP naratetama. Betul. Oke, Naratama. Oke, Naratama dan Naratetama. Iya. VVIP naratetama. Itulah bentuk asli dari bahasa Bahasa, kita ya, iya. Syarif. Oke. Harus pengutamaan ya. Iya. Pengutamaan ya. Oke. Beberapa tahun yang lalu juga sempat viral tentang beberapa kosakata bahasa asing yang di Indonesia kan. Tapi itu cukup terpakai sampai sekarang, seperti kayak gawai, Iya. ya, Benar. kayak daring, luring, itu kan beberapa kosakata bahasa asing yang sudah ada pada kata Iya, dalam ada bahasa pada Indonesia kata. yang Iya, betul. harus digunakan dan digaungkan. Iya. Nah, itu juga tugas dari Duta Duta bahasa. Atau drive thru, orang mungkin nggak tahu apa nih Iya, drive thru. drive-thru. Padahal itu adalah lantatur, layanan tanpa turun. Oh iya Itu pada katanya. Basement, Basement itu rubana, ruang bawah tanah. Rubana. Iya, rubana. ruang bawah tanah. Itu harus semua lini ya, semua stakeholder harus bekerja sama itu. Walaupun misalnya kan kayak di tempat-tempat wisata yang wisata perhotelan segala macamnya yang emang menuntut untuk ada bahasa Inggris. Contohnya karena ada orang asing yang akan datang gitu kan. Tapi harus ada bahasa Indonesia di bawahnya ya. Iya. Karena juga orang Indonesia juga harus tahu kita orang Indonesia tapi nggak tahu bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa kita menjadi tergerus. Iya. Betul. Jangan which is ya. Ya literally kan kita berbahasa tapi saking sukanya dengan mencampur adukkan bahasa kita dengan bahasa asing, kita ini kedengarannya keren. Iya. Cuma karena biar terlihat keren Keren ya. kita gunakan bahasa asing, akhirnya terbiasa semua orang niru. Akhirnya bahasa Indonesia sendiri tinggal cuma penambah ya kan, which is it's about bla 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 ya kan. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi bahasa Indonesianya malah persentasenya lebih sedikit ya. Iya. Oke. Keren sih. Nah, di Duta Bahasa ini tadi, kalau sejauh mana sih Duta Bahasa bisa menjangkau kegiatan-kegiatannya? Karena kayak tadi yang sampai ke internasional itu kan sepertinya butuh effort yang besar dan butuh orang yang lebih besar dalam tanda kutip. Kalau Duta Bahasa apa sih batasannya? Kalau batasannya itu jauh ya Bang ya, karena mungkin Duta Bahasa Sumatera Barat itu memang labelnya saja sebagai Duta Bahasa di Sumatera Barat. Tapi faktanya memang kami memberikan pengetahuan, edukasi tentang kebahasaan itu di ranah langsung Indonesia seperti itu. Okay. Dan kami juga seperti yang saya bilang tadi ada program yang namanya Abdi Bahasa, itu nanti kami bakalan ke Mentawai juga. Jadi mungkin orang bilang Mentawai ini kan sedikit jauh, apakah Mentawai juga akan kita jamah? Tentu saja, karena itu bagian dari Sumatera Barat seperti itu. Apalagi nanti doain ya Bang ya, kami bulan Oktober nanti akan melanjutkan ke ranah nasional yang akan bertarung di 34 provinsi nanti seperti itu. Bertarung. Jadi ranahnya jauh. Dan apalagi kami ada yang nama BIPA. BIPA ini program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bisa nanti ke luar negeri untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing seperti itu. Oh iya, karena beberapa tempat yang seperti saya lihat ya, tapi nggak saya datangi. Cuma saya lihat di TV tapi nggak saya datangi. Itu ada beberapa tempat yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Di beberapa tempat itu pun ada beberapa, entah itu tempat makan yang menggunakan bahasa Indonesia, entah itu nama jalan menggunakan kayak di Belanda. Itu kan nama-nama orang-orang Indonesia banyak yang sudah mulai mendunia ya. Selanjutnya tugas dari Duta Bahasa adalah lebih memperkenalkan berarti bahasa Indonesia ke dunia luar. Oke. Nah, dalam kalau misalnya ini setahun atau gimana?
Untuk secara formalnya memang kita masa jabatannya setahun. Oke. Tapi 1 tahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Iya. Weh, Masya Allah. 1 tahun menjabat seumur hidup kita menginspirasi. inspirasi. Harus ya? Harus. Melalui kebahasaan inilah. Beban gak? Walaupun sudah habis masa jabatan harus tetap menggaungkan Trigatara Bangun Bahasa Iya. tadi. Oke. Nggak ada yang namanya alumni gitu Nggak ya? ada. Dia oke lah, dia sudah kalau misalnya tiba di kayak sistem apa, kalau yang girls band kan ada yang pakai generasi itu, tiba risikonya walaupun sudah lulus, sudah lah ada pengganti baru, Iya. tapi tetap menggaungkan Iya. Trigatara Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bangun Bahasa. Kok harus ini Trigatra Bangun Bahasa. Oke. Nah, kalau kan selama 1 tahun kan kawan-kawan ada punya kegiatan pribadi masing-masing juga. Jadi Mbak Asih mengatur atau ada jadwal-jadwal tertentu untuk misi-misi bahasa ini atau gimana? Kalau untuk jadwal-jadwal sih sebenarnya kita sudah saling menyesuaikan ya Syarif dengan kegiatan-kegiatan dari kebahasaan ataupun kegiatan pribadi kita sendiri, dan rata-rata memang untuk kegiatan yang di bahasa ini juga menyesuaikan juga dengan kemampuan kita ya Syarif. Iya, benar-benar. Ya kalau menurut saya punya prinsip bahwa segala sesuatu yang saya pilih itu mempunyai konsekuensi pada setiap masing-masingnya. Iya. Jadi kalau saya sudah siap untuk menjadi seorang duta bahasa, itu bagaimana saya bisa mengatur waktu dan membagi waktu tersebut untuk ya bisa ini ranah perkuliahan saya, ini duta bahasa saya, ini organisasi-organisasi saya. Semuanya harus terbagi seperti itu. Seimbang lah semuanya. Oh, berarti bukan ada kayak satu pekerjaan yang full gimana ya, maksudnya entah itu Senin sampai Jumat yang dari duta bahasanya. Kalau duta bahasa jujur ya, kalau menurut saya dibanding ajang-ajang lain, duta bahasa itu paling banyak kegiatannya, Iya, Bang. betul. Jadi Oke. kita pasti akan diberdayakan oleh Balai Bahasa Sumatera Barat seperti program-program tadi. Dan kebetulan kemarin juga kita baru selesai menjadi puara ya. Iya betul. Puara dalam dan pelaksanaan UKBI bagi perguruan tinggi dan kepolisian. Oke, kok ketawa dulu ya. Puara nih MC, Bang. MC, iya. Pewara. Pembawa acara. Oh, pembawa acara. Puara. Sanak sadonyo Ambo adalah pewara dari podcast Tampe Mota. Podcast ada ada lagi dulu Siniar. 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 Padahal Oke. katanya. Siniar Tampe Mota. Harus ganti ke bu produser. Siniar ya. Siniar. Kalau MC tadi Pewara. Pewara. Oke. Catat lebih kok. Oke, berarti kalau ada nggak yang di tahun semacam kayak yang Ambo bilang tadi, beberapa tahun yang lalu muncullah ada 20 kosakata atau berapa kosakata itu, kosakata baru bahasa Indonesia yang wajib kita ketahui kayak seperti tadi gawai, luring, daring semacamnya. Untuk tahun ini ada nggak spill? Kalau untuk tahun ini sebenarnya juga tergantung siapapun daerah. Jadi setiap daerah di Indonesia itu mereka bisa mendaftarkan mungkin kosakata yang baru. Misalnya seperti kepo, Bang. Kepo itu kan sebenarnya bahasa yang bahasa gaul sehari-hari itu kayak kok kepo sih, pengen tahu. Nah ternyata karena sudah banyak dipakai dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu teman-teman bisa mendaftarkan kepo itu ke dalam Kamus KBBI, Besar Bahasa Indonesia. Kita punya KBBI, Bang. Iya, dan Oke. sekarang juga kepo juga sudah termasuk ke dalam KBBI, tetapi dalam ragam cakapan sekarang. Oh, di KBBI itu dibedakan lagi. Iya, jadi KBBI ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu terkadang ketika kita mencari kata-kata, misalkan kata-katanya seperti itu kalimat, nah KBBI itu akan muncul. Biasanya KBBI itu membenahi. Iya. Kata seperti ini itu salah, kata yang benar adalah seperti ini. Nah, kita bisa belajar seperti itu. KBBI itu merekam cakapan dari penutur-penutur. Jadi kita udah paham, oh bakunya seperti ini. Oh, ini ternyata tidak baku, jadi tidak baik digunakan. Kalau kepo tadi tergolong ke Ke dalam ragam cakapan. cakapan. Apa Iya. bedanya dengan yang kayak tadi yang sudah terdaftar? Kalau cakapan itu sebenarnya tidak terlalu dianjurkan ya Syarif Iya. untuk Oke. digunakan ke dalam ranah formal, tetapi Oke. lebih kepada percakapan sehari-hari. Oke, Karena kalau- itu juga bahasa asing ya. Iya, Kepo. betul. Knowing Even everything, knowledge particular particularly object. Oke.
ingin tahu, saya sampai ke detail-detail. Tuh kepo. Oke, keren ya. Nah, selanjutnya, aduh, kawan-kawan harus buat menunggu sebentar. Karena ada orang kelewat. Yang gitu loh mah. Jadi di sana sadanya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Jangan lupa saksikan podcast Tampek Mau Tako di TVRI Sumatera Barat. Bisa diakses melalui siaran digital yang seperti yang kelewat tadi itu. Nah, bisa juga kalau misalnya nggak bisa diakses di Tampek sana tadi itu, bisa juga nonton live streaming di Instagram, Facebook, Twitter maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, gitu. Oke, kita balik ke Uni Salsa dan Uda Syarif Ardiansyah, Masya Allah. Nah, kan tadi ada bahasaku tadi ada yang bahasa daerah, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa asing. Nah, terkhusus karena kita di Sumbar, kan di Sumbar kan ada juga beberapa macam bahasa yang perlu dilestarikan lah, seperti yang dibilang tadi. Nah, kalau di Duta Bahasa sendiri ada pembagian-pembagian nggak sih? Kalau kan Sumbar itu kan nggak hanya Minang gitu. Boleh dijelaskan? Iya. Jadi kan seperti yang kita ketahui bahwasanya Sumatera Barat itu mempunyai dua bahasa, bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Yang banyak itu dialeknya. Orang banyak salah. Orang pikir bahwa Sumatera Barat banyak bahasanya, padahal cuma dua, yang banyak itu dialeknya. Jadi kami juga di Duta Bahasa juga ya Kak ya, kami juga dituntut untuk bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi walaupun kita mengutamakan bahasa Indonesia, kita juga tidak bisa memaksakan penutur jati ataupun penutur asli harus menggunakan bahasa Indonesia juga. Mungkin mereka belum terkait paham, mungkin terkait bahasa-bahasa baku. Jadi ketika kami terjun ke masyarakat, ya mau gak mau kami menggunakan bahasa daerah. Menurut saya seperti ini. Ketika kita berbicara dengan seseorang dengan bahasanya yang ia pahami, maka itu akan langsung masuk ke otaknya. Tetapi jika kita berbicara dengan bahasanya sendiri, maka itu akan langsung masuk ke hatinya. Hilangnya satu bahasa daerah, maka akan hilangnya eksistensi dari identitas daerah tersebut. Jadi mari sama-sama kita semua bisa melestarikan bahasa daerah. Wah, keren. Berarti di Sumbar ini ada dua bahasa ya, bahasa Minang dan bahasa Mentawai. Tapi secara dialek baru banyak ada lima ya. Pada yang paling kadang itu ada limo ya. Kalau bilang awak dulu dialek Solo-nya Solo Selatan, padahal bisa dikotak-kotakan menjadi 5 dialek ya. Oke, itu seperti yang saya bikin juga itu. Oke, berarti kalau misalnya terjun ke masyarakat, tergantung masyarakatnya ya. Kalau misalnya kalau di lingkup akademisi itu lebih menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya di lingkup misalnya lebih ke masyarakat awam yang emang mereka tidak terlalu terbiasa dengan bahasa Indonesia atau kosakata bahasa Indonesianya nggak sebanyak orang di akademisi misalnya, itu menggunakan bahasa daerah karena bisa sampai ke hati. Betul sekali. Berarti emang kalau terjun pakai bahasa daerah ya? Iya, kalau terjun ke masyarakat ya mau nggak mau menggunakan bahasa daerah. Terkadang mereka tidak terlalu mengerti bahasa-bahasa baku. Daripada ketika kita berkomunikasi tidak ada sefrekuensi, lebih baik menggunakan bahasanya sendiri agar masuk ke hatinya tadi. Betul, karena tujuan dari komunikasi ini adalah saling mengerti ya. Betul. Agak kayak gikos ya. Tapi paham gitu. Berarti sudah terjadi komunikasi. Keren sih. Nah, bahasa adalah sesuatu yang memang harus kita, mungkin nggak harus terlalu detail tentang bahasa, tapi yang paling penting itu yang 3 tadi ya. Lupa namanya Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa. Aduh. Oke. Jadi harus digaungkan Trigatra Gaung Bahasa. Oke. Bahkan ada lagunya ya kan? Iya, ada lagunya, jingle Duta Bahasa namanya. Boleh sedikit Kak? Boleh lah. Duta Bahasa Sumatera Barat, kami adalah penggerak bahasa. Literasi Trigata bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia. Oke, sombong. Suara anak saja. Kak salsa. Bagian cuap-cuap gitu lah. Oke, berarti ada jinglenya juga ya. Iya, ada jinglenya. Dan
dalam waktu dekat apa sih kegiatan? Kita mungkin dalam waktu dekat tuh lebih ke tadi ya, Jaga bahasa, abdi bahasa. Kemudian nanti ada niaga bahasa juga di bulan Agustus. Iya. Kebetulan Abang juga bahkan jadi narasumber di abdi bahasa. Iya ya. Jaga bahasa. Jadi malu. Bulan Juli ya? Iya, bulan Juli. Itu acara apa? Jaga bahasa. Jaga bahasa. Tapi jadi kan kema bahasa, tapi intisarinya adalah jaga bahasa, bahasa. program dari Balai Bahasa Sumatera Barat. Oke, berarti program sebenarnya adalah jaga bahasa. Iya. Oke, siap. Jaga bahasa berarti di bulan selanjutnya Nanti ada niaga Niaga bahasa. jaga bahasa ya. Iya. Abdi bahasa juga kebetulan di bulan Juli ini juga nanti. Iya. Oke, undang saya terus ya. Oke. Nah, kalau rencana kalian secara pribadi ke depan apa? Harapan kami bisa membawa nama baik Sumatera Barat di nasional nanti. Iya, Itu karena sih. untuk saat ini kan kita menjelang bulan Oktober, oke. kita banyak melakukan persiapan untuk ke Persiapan nasional untuk juga ke ya nasional. Syarif. Hal-hal yang kita persiapkannya harus matang Maksimal dan juga. maksimal buat Sumbar yang pastinya lebih harum lagi di kancah nasional Oke, nantinya. semoga bisa mengharumkan nama Sumatera Barat di Iya. kancah nasional ya. Amin. Amin. Berarti bulan November di Jakarta. Oktober ke Jakarta. Berarti ada dari kini Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Itu mempersiapkan, kan ibarat seseorang mengatakan, "Wah, lupa lah namu, anggap saya direwak deh." Katanya untuk menebang pohon itu, pohon yang besar dia butuh waktu mengasah lebih banyak ketimbang menebangnya. Menebang kan tebang. Yang penting pisau kok tajam, yang penting ladiang kok tajam dulu ya. Semoga persiapannya emang tajam dan bisa mengharumkan nama Sumatera Barat. Kami juga minta dukungan dari dari Sanak Kasadonya ya untuk mendukung kita ya Syarif. Enggak, Bare. Karena kan sebelumnya Bang, Sumatera Barat ini sering masuk dari 5 besar di nasional, tapi tahun kemarin belum kesempatan. Entah kenapa dengan hal tersebut memberikan kami ambisi tahun ini untuk bismillah harus dapat bawa pulang piala untuk Sumatera Barat. Amin. Minimal juara 1 lah ya. Minimal. Tapi yang penting, yang pastinya kalian udah mau membawa nama baik Sumatera Barat melalui kebisaan masing-masing ya. Kan kita mengharumkan suatu nama daerah itu nggak harus jadi duta bahasa kan? Iya, betul. Dengan yang karya lainnya bisa, jadi duta-duta lainnya bisa. Tapi bagi teman-teman Salsa dan Syarif membawa nama Sumatera Barat ke kancah nasional. Sukses ya. Amin. Amin. Dan terima kasih sudah datang di podcast Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Tadi podcast kok? Siniar Tampe Mota Sumatera Barat. Kita akan bertemu di lain waktu. Oke. Terima kasih Sanak Sadonyo ala menonton podcast Tampe Motako sampai akhir. Semoga duta bahasa yang hadir di sini bisa menginspirasi